bagi yang punya kendaraan, bawa kendaraan yang biasa atau mobil ataupun motor, memang walaupun kita hati-hati juga, tetap kalau emang lagi dapat musibah pasti kena musibah. Itu kita udah hati-hati itu. Tangan udah sehat tangan? Alhamdulillah agak mendingan nih selama ini. Itu kenapa emang kenapa itu? Jadi gini, kemarin itu kan saya pergi nih tuh ke arah Depok. Nah itu lagi emang enak-enak lagi santai jalan. Naik motor, naik motor? Iya, naik motor. Jalan keadaan sih lancar, nggak ada masalah gitu. Tahu-tahu macet tuh. Macet, kita santai kan jalannya kan. Ya santai gitu ya udah kita ngikut jalur ya tuh. Nah terus tiba-tiba pas habis mau jalan gitu ya, itu dia ya, jaraknya udah jauh juga sih, kira-kira 2 meter baru kita juga jalan gitu. Pas udah jalan gitu, kita kan ngikut jalan tuh, ya karena depan udah jalan kan ya. Akhirnya udah saya jalan mau setar kencang gitu lah, agak kencang dikit. Iya, gas sedikit. Tiba-tiba depan ngerem juga. Oh, jadi di depan mendadak juga nih? Betul. Nah itu saya nggak tahu juga, emang saya kan namanya lagi ngikutin jalan itu kan udah lancar, saya ngikut lancar dong, jalan dong. Depan ngerem, saya mendadak ngerem juga gitu. Berarti rem depan atau belakang? Nah itu refleks itu, ya refleks. Ya, kita rem belakang juga, tapi sih kayaknya yang depan kayak yang kena duluan gitu. Oh, karena refleks kan? Betul, karena refleks. Nah itu pas udah gitu, apa ya? Ini motor Matic ya? Ya, Matic. Jadi langsung rem mendadak, jatuh ke samping, depan, belakang? Kita rem mendadak ke samping kanan. Oh, samping. Ya alhamdulillah yang di belakang kita mobil juga belum jalan gitu. Jadi saya menahan motor, itu nggak ketahanan. Nah, saya jatuh. Nahannya jatuh sebenarnya. Yang bisa juga nahan jatuh, bisa juga yang belakang. Yang belakang gitu. Ngedorong juga gitu. Boncengnya ngedorong, boncengnya ngedorong saya juga, jadi saya nggak kelagahan. Jadi saya buang ke kanan tuh. Nah, buang kanan ya udah kan. Kalau buang kanan? Kanan, ya orang lagi bawa motor gitu, macet sebelah kiri. Ya? Nah itu kiri itu ceritanya begini, itu saya udah jatuh ke kanan, merosot. Nah yang di belakang saya tuh yang bonceng saya, itu juga dia ngedorong saya dari belakang tuh. Jadi saya ketekuk gitu, ketekuk tuh ceritanya, ketekuk ya ketiban dia juga gitu. Ya sampai saya juga sampai nyesek gitu ya karena ketiban dari belakang peluk gini. Nah itu saya nggak kerasa tuh selama pas waktu itu. Terus banyak nolongin tuh di belakang, nolongin saya. Emang keadaan macet itu macet, apalagi kalau istilahnya lancar ya. Nggak tahu juga dah kalau lancar ya. Akhirnya yang belakang nolongin tuh. Pas belakang nolongin, motor dipinggirin sama yang belakang. Terus saya penumpangnya juga ya bukan penumpang, yang belakang saya juga ditolongin juga tuh. Tolongin sama dia. Ya, akhirnya kan saya juga nggak sadar tuh tangan saya istilahnya patah gitu. Saya tanya, keadaan nanti gimana? Ini enggak bang, dia kan manggil saya abang. Enggak bang, ini cuma ini doang, apa kayak ketiban motor gitu. Ya udah kan, kalau emang mau kita ke rumah sakit yuk katanya. Udah nggak apa-apa bang katanya. Yang penting tangan abang tuh katanya. Kenapa tangan saya? Wah saya lihat tangan saya itu melendung, kayaknya model patah. Saya juga tadi nggak kerasa tuh. Saya nggak kerasa kalau itu patah ya? Nggak kerasa, itu pas saudara sih bilang gitu, yaudah sekarang gini aja. Yang penting abangnya itu kita ngurut dulu dah katanya. Kalau saya mah nggak kerasa, kalau saya mah nggak apa-apa katanya. Udah kan. Lah kalau yang diboncengin agak apa-apa, yang membawa kena ya? Iya itu, tapi ya saya juga bingung juga nih ceritanya. Ntar jangan kok nggak bisa motor. Bener, saya nggak bisa motor tuh. Megang motornya susah gitu. Megang motor. Itu nggak ada yang kenal deh? Kagak ada yang kenal. Orang pada nolongin ya? Pada nolongin ya, memang kalau di jalan ya emang walaupun kita udah hati-hati ya, kalau memang kena musibah tetap. Tapi emang udah kena musibah pasti kena sih emang. Walaupun kita lagi keadaan santai juga gitu. Iya itu santai ya? No, apalagi kencang kali ya. Saya juga nggak tahu juga. Alhamdulillah juga tuh santai gitu ya. Udah, akhirnya udah kan tuh.
Saya lebih mikirin lagi motor saya nih, siapa yang bawa nih katanya. Tapi megang handphone bisa dong? Handphone belah kanan yang bisa, yang kecelakaan belah kiri. Belah kiri ya nggak bisa sama sekali. Digerakin juga sakit gitu, gerakin gini-gini sakit. Kalau sekarang sih karena udah lama ya bisa tuh, bisa digerakin gitu. Akhirnya saya lagi bingung gitu, ada yang lewat. Nah, itu kebenaran teman saya juga ngelihat saya. Kayak kenal-kenal kata teman saya gitu. Ada samperin beliau tuh. Benar ternyata teman. Iya, kira orang lain kali. Waduh, katanya saudara kita juga ada dibilang gitu. Gimana Pak katanya? Ya gimana nih, saya juga. Pertama apa? Nyelamatin motor apa nyelamatin Bang Opin dulu nih? Yang apa itu? Kan ketemu temen nih. Oh, teman. Diselamatin siapa tuh? Yang teman itu dia udah minggir. Keadaan udah ditolong sama orang lain. Nah, dia datang. Pas datang udah kelar gitu, udah minggir, udah lancar jalannya. Nah, teman saya nyamperin, saudara saya nyamperin. Saya kan nanya, ini gimana ya, ini motor nggak bisa bawa nih, masalahnya tangan saya nggak bisa megang nih. Saya bilang. Ya terus saya bilang gini aja, yang penting gini aja dah. Enak kan Ricky ya, saudaranya namanya Ricky itu tangan. Ini aja, yang penting urut aja deh, masalah ini tangan teman saya tangan saya udah ngebet banget nih, saya bilang gitu. Kalau masalah motor, udah titipin aja di pom bensin gitu. Nanti. Keren juga tuh. Iya. Pom bensin. Nah, itu pom bensin. Itu kepikiran pom bensin gimana? Iya, emang depannya ada pom bensin, depannya. Langsung mikir pom bensin aja taruh. Iya, pom bensin. Apalagi itu lebih aman, saya bilang gitu, daripada nitipin di toko-toko kan lebih ngeri gitu. Pas saya lihat seberang ada pom bensin. Udah motor dari pom bensin aja, saya bilang gitu. Udah penting kunci, udah titipin, ntar kita ngurut dah. Nah, terus saya telepon saudara saya juga yang di Parung nih, nanya tukang urut di mana katanya. Ada katanya di daerah Pasir Putih, dia bilang gitu. Kan saya kecelakaan Sawangan. Ya Sawangan yang sebelum Rawadenok lah, istilahnya daerah Rawadenok. Nah itu akhirnya katanya di Pasir Putih ya. Akhirnya kita menuju ke sana Pasir Putih. Motor ditinggal tuh. Pasir Putih, pas sampai di Bedahan, saudara saya yang satu lagi dari rumah ngebel katanya, nggak di Pasir Putih udah nggak ada yang tukang urut. Aduh, tangan saya udah buat gitu. Masa Allah, saya bilang gitu. Terus katanya kalau bisa ada lagi nih katanya di Jalan Raya Parung katanya. Jalan Raya Parung di mana? Dia bilang gitu. Ali Andong tahu nggak? Tahu Ali Andong. Nah Ali Andong di mana ya? Di seberangnya. Udah oke, kita ke sono gitu. Datengin lagi tuh. Datengin lagi. Pas sudah datang sono, sampai sono di tempat tukang urutnya, kebenaran bapaknya kagak ada, dipanggil. Iya, dipanggil sama orang, jemput sama orang yang itu minta urut rumah. Saya agak telat dikit emang, kita kan nggak tahu ya. Itu kejadiannya pagi sih emang. Dia diambil mau tukang dijemput sama orang, katanya mau untuk ngurut saudaranya juga. Akhirnya kan tunggu tuh, nunggu lama. Sampai setengah jam kagak ada. Terus ada teman saya lagi tuh datang tuh, temen untuk ngambil motor, dia bilang gitu. Dibilang gini, udah itu Pak, bawa ke rumah aja, ntar dipegang di rumah, dibilang gitu. Akhirnya kan saya juga nggak enak juga. Akhirnya saya ngobrol ke adik saya, suruh datang ke sini, satu suruh ngambil motor, satu juga untuk ngambil. Nanti saya nggak bisa bawa, saya bilang gitu. Nanti ngambil motor adek. Ambil motor adek, tapi dia ke Ali Andong dulu, langsung ke Sawangan yang di pom bensin itu. Udah saya kasih tahu dia tuh. Aman dia? Alhamdulillah aman. Pas sampai iya itu lebih aman, tapi ya tahu kalau 24 jam ya nggak tahu juga. Itu kan belum sampai 1 kali 24 jam gitu. Ya udah sampai sono udah saya kasih kuncinya sama STNK-nya untuk bawa STNK. Itu tangan masih begini apa lurus aja tuh? Iya itu dilurusin juga ngebet, ditekuk juga ngebet, saking pengen ininya baik yang apa aja penting bisa diurut, saya bilang gitu. Nah, di rumah tuh diurut tuh, katanya ada teman saya bisa katanya ngurut. Diurut rumah. Udah diurut rumah. Ya paling kata dia paling ntar malam juga ngebet ya. Benar kejadian ngebet juga ntar malam-malam ya. Bisa kalau kita belum tahu nih sebenarnya ini retak patah di mana gitu posisinya ya. Nah, itu belum tahu. Soalnya kejadiannya kan pagi. Nah, terus ada anak saya suruh ronsen katanya tuh. Udah ya ronsen aja di rumah sakit gitu. Udah ronsen lo. Ternyata ya memang ada yang retak gitu. Ada yang retak di bagian tulangnya. Kejadian hari Sabtu.
Jadi nanti kalau memang ketemu dokternya hari Senin kasih rujukan kalau memang bisa dioperasi hari itu juga katanya. Ya saya nggak mau dong orang cuman gitu doang, orang tangan saya juga bisa digerak-gerakin cuman sakit doang, saya bilang gitu. Yaudah gini aja dah, kita pulang aja. Nanti kalau emang ada tukang nguri kita ngurut lagi, saya bilang gitu, daripada nanti kita operasi ngeri juga kan operasi. Saya nggak berani. Saya nggak berani. Suntik aja saya takut. Iya, saya belum pernah suntik itu loh. Kemarin ini saya pernah ngambil suntik darah tuh, ngambil suntik pada dingin saya. Karena belum pernah keluar sakit juga sih. Itu doang sih gitu. Tapi itu gimana tuh? Maksudnya posisi tangan masih begini nih. Maksudnya dibalut apa waktu ke rumah sakit apa diginiin biasa? Waktu ke rumah sakit itu udah kita dapat ini nih. Dapat gendongan tangan. Jadi lumayan juga nggak pegel gitu. Soalnya beban yang di sini kan yang sakit sini nih. Yang patah di sini. Kita kan kalau gantung aja gitu kan itu juga darah juga nyut-nyutannya itu juga pegel juga digantung gini kan jarang gerak enak gitu. Jadi dikasih ini nih apa namanya ini saya nggak tahu nih. Gendongan bayar apa gendongan tangan ini? Gendongan tangan kan. Itu kejadiannya. Nah itu udah bisa gerak-gerak sekarang? Alhamdulillah selama ini ngurut juga nih. Ini ya itu karena saya nggak mau dioperasi. Udah saya bilang ngurut aja dah, saya bilang gitu. Nah, ngurut Cipete nih. Ini setiap seminggu sekali diurut. Iya, ini nggak ada obat-obat tradisional ya? Gitu misalnya. Kalau obat sih paling obat dia ngurut pakai minyak cemande itu. Pakai minyak cemande paling habis diurut memang enak tuh, ada dikasih telur putih, dipakai kapas, digulung, diikat tuh. Kayak orang dipepes tangan tuh, pakein bambu, pakein kapas, diglubet tuh, beli glubetan tuh. Nah itu enak itu pakai juga gitu. Dibilang kata tukang ngurutnya, udah 5 hari sekali dah atau seminggu sekali datang ke sini gitu, melihat perkembangannya. Ya udah, saya setiap seminggu sekali, 5 hari sekali ya saya datang ke sono tukang ngurut gitu. Disiplin dia. Disiplin 4 kali kalau nggak salah 4 kali nih. Tapi alhamdulillah udah kempes tuh. Kemarin kan ini boro-boro digedein nih. Karena udah bisa, alhamdulillah nih udah 5 minggu nih. Ya cuman mantang juga gitu. Nggak boleh makan makanan yang amis, sama buah-buahan yang mengandung alkohol, ya seperti duren. Seperti duren, seperti nanas. Nah itu kan mengandung alkohol tuh. Ya gas lah istilahnya. Nah itu nggak boleh. Kalau ikan bandeng, ikan tongkol, sama udang dah tuh, sama telur asin lagi jangan. Itu yang katanya nggak boleh, kata tukang urut. Ya, tapi ya, emang itu, apa namanya? Ya saya jalanin, alhamdulillah. Kalau saya jalanin ya, saya di rumah cuma makan sayur bening sama ikan asin gabus kali gitu. Alhamdulillah sih nggak boleh nyaman ikan asin gabus. Itu doang sih. Ya kita kan yang ngerasain kita, bukan orang lain, iya kan? Motornya itu nggak apa-apa tuh? Motor sih sebenarnya sih jatuh cuman pelan. Jadi karena pelan itu jatuhnya pelan sebenarnya. Jatuh pelan, cuman karena saya ketekuk, ketiban kedorong yang belakang, sama juga dipatahin angin mana sih gitu, kena aspal gini terus didorong di belakang gitu. Sebenarnya jatuhnya biasa aja. Ya, saya jatuh betul. Itu ceritanya begitu. Nah sekarang nih alhamdulillah nih. Tinggal menunggu ini masa ya sembuhnya aja nih gitu. Makanya saya saran sih bagi yang punya bawa kendaraan yang biasa atau mobil ataupun motor, memang walaupun kita hati-hati juga, tetap kalau emang lagi dapat musibah pasti kena musibah, itu kita udah hati-hati itu. Ya emang harus bersyukur juga gitu, emang berdoa juga. Betul. Apalagi nggak ada hati, apalagi tuh saya pas ngeliat orang-orang jalan kencang itu saya juga mikir juga tuh, waduh ini orang gimana nyawa ada 2 apa saya aja pelan aja juga kena, saya bilang. Jadi hikmahnya gitu, jadi kita harus waspada, harus berhati-hati, walaupun kita misalnya depannya aman gitu, ya harus hati-hati emang gitu. Makanya saya juga sama anak saya bilang, kalau pergi kerja ya santai jalan, jangan buru-buru, saya bilang gitu. Masalah takut resikonya, saya bilang gitu. Itu pasti udah dikasih tahu itu kalau anak saya tuh kalau pergi kerja gitu. Oke. Ya itu aja sih emang.
Semoga lekas sembuh. Amin, mudah-mudahan yang ya amin ya amin emang itu yang diharapkan gitu. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya.